Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita akan pelajari mutiara hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surah Al-Munafikun ayat 10 sampai ayat 11 ya. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematian itu sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya telah datang ya. Nah, ayat ini berisi tentang sebuah penyesalan ketika ia menyia-nyiakan kesempatan di dalam hidupnya, menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan yang harusnya dilakukan, menyia-nyiakan sedekah yang harusnya diberikan. Jadi dia minta untuk bersedekah lagi ya, untuk dapat hidup lagi ya, kembali lagi ke dunia ya, untuk bersedekah ya gitu. Namun Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ia berkata, Allah memotivasi hamba-hambanya yang beriman agar mengeluarkan harta dalam keadaan taat kepadanya ya. Jadi bagaimana sebuah motivasi agar kita mengeluarkan harta dalam rangka taat kepada Allah. Siapa yang menyia-nyiakan kesempatan, maka pasti akan menyesal saat berhadapan dengan kematian ya. Jadi kalau dia menyia-nyiakan kesempatan di dalam hidupnya, dia akan menyesal ya saat datangnya kematian, ajal ya. Dia akan memohon agar diberi kesempatan walau sesaat ya. Jadi dia malah meminta agar diberi kesempatan lagi ya, walau hanya sesaat saja ya gitu. Untuk perbaiki yang telah dia lewatkan, yang telah dia lalaikan ya. Tapi itu tentu hal yang tidak mungkin ya.
tidak mungkin bisa kembali lagi ya, gitu. Jangankan untuk waktu hidup ya, waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa lalu tidak akan bisa kembali ya, gitu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut ketika kita punya kesalahan di masa lalu. Dan janganlah terlalu menganggap diri kita itu mulia dengan kebaikan masa lalu ya, gitu. Tapi bagaimana kehidupan kita yang lebih harus dimaksimalkan adalah masa kita ya, saat ini gitu ya, gitu. Dan seseorang tidak bisa kembali ke masa lalu ya, itu nggak ada kata time travel gitu ya, gitu. Nggak ada ya, gitu. Di dunia ini nggak bisa time travel gitu ya, gitu. Kita nggak akan bisa kembali ya. Telah terjadi apa yang telah terjadi ya, ketetapannya telah datang. Masing-masing orang merasakan penyesalan sesuai tingkat kelalaiannya ya. Jadi pasti akan ada penyesalan sesuai dengan tingkat kelalaian dia. Allah tidak akan memberikan kesempatan bagi seorang pun ya. Tidak akan ada kesempatan kalau ajalnya sudah tiba ya. Allah yang lebih tahu siapa yang jujur dalam permohonannya ya. Siapa yang jujur dalam ucapannya ya, gitu. Karena itu sebuah hikmah tentunya agar kembali pada kejujuran ya, dalam segala hal ya, gitu. Dalam segala hal harus kembali pada kejujuran ya. Karena orang yang berbohong pastinya akan rugi ya, akan menyesal di suatu hari ya, gitu. Dan akan berakibat ya suatu hari ya, gitu. Kadang orang ingin sesuatu, dia membuih apa yang dia jelaskan dengan kebohongan-kebohongan gitu ya, gitu ya. Jadi dibumbui, didramatisir dengan kebohongan-kebohongan gitu, gitu. Ini yang terjadi di sekarang itu ya, gitu. Gaya bahasa yang ya ditambah dengan kebohongan-kebohongan sehingga ya membuat dirinya akan mendapatkan sesuatu ya, namun ternyata nantinya akan merasakan akibatnya sendiri ya, gitu. Sehingga nantinya akan ketahuan mana yang orangnya jujur ya, mana orangnya yang dusta ya, gitu. Mana yang sadaku, mana yang kadibin ya, kalau dalam surat Al-Ankabut ya, gitu. Fala ya'lamanna Allahul ladina sadaku wa la ya'lamannal kadibin ya, gitu. Mana yang jujur ya dalam keimanannya, mana yang dusta dalam keimanannya gitu ya. Bakal ketahuan ya, gitu. Dan siapa yang seandainya dikembalikan, maka ia akan kembali pada keburukan yang dulu biasa dilakukan ya, gitu. Jadi Allah akan menjelaskan ya siapa yang jujur ucapan, yang jujur permohonannya ya, gitu. Jujur tentunya di dalam permohonan ya, gitu. Tentunya sesuai dengan sunnah gitu ya, gitu. Nah itu. Dan kalau seseorang sudah
menimbun yang namanya kejelekan-kejelekan ya. Itu akan terus ya menimbun kejelekan itu hingga akhirnya dia menuai keburukan itu ya gitu. Dan hasil yang buruk itu ya gitu. Maka ini sebuah hikmah buat kita ya, agar memanfaatkan waktu kita ya, waktu kita yang ada ya, yang waktu masa lalu tidak akan kita bisa kembali ya. Sekarang ya, yang harus dimaksimalkan gitu ya gitu. Dan besok ya gitu. Dan tentunya bagaimana seorang muslim dapat menghargai waktunya ya, dapat menghargai kesempatannya dengan kejujurannya gitu. Maka orang yang senantiasa jujur ya, ia akan berakibat baik ya gitu. Walaupun misalnya kadang di dunia dia tidak merasakannya gitu ya, seolah-olah tidak merasakan apa senangnya dunia gitu ya gitu. Tapi nanti kita akan merasakannya gitu ya gitu. Suatu saat gitu ya gitu. Ketika kita misalnya sudah jauh dari kenyataan itu ya, atau ketika masa lalu itu sudah jauh gitu ya gitu dari kita, itu baru kita tahu hikmahnya gitu ya gitu. Atau di akhirat nanti ya kita tahu bagaimana hikmah yang kita dapat gitu ya gitu. Dan balasan berkali lipat ganda gitu ya gitu. Bagi orang yang senantiasa bersabar dalam keadaan bagaimanapun ya gitu. Dalam keadaan senangnya dia bersyukur, keadaan susahnya dia bersabar. Tapi ada jejak-jejak atau kesyukuran-kesyukuran, titik-titik kesyukuran yang harusnya dia syukuri ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan kehilangan, ada titik-titik kesyukuran yang harus dia sadari ya gitu. Kesehatan yang dia dapatkan ya, waktunya ya, serta ilmu yang dia dapatkan ya itu harusnya disyukuri ya gitu. Sehingga tak terpusingkan ya, tak begitu banyak menjerit tentang masa lalu gitu ya gitu. Karena ya tentunya tugas kita bukan terus mengutuk masa lalu ya gitu, tapi tugas kita adalah perbaikinya di masa kini ya gitu. Sehingga tentunya dengan perbaikinya di masa kini, tentu kita akan lebih baik lagi ya, insya Allah. Nah, itu dari hikmah yang bisa kita ambil di dalam mutiara Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10 sampai 11 ya gitu. Wallahu khabirum bima ta'malun ya gitu. Allah Maha mengetahui ya, terhadap apa yang kalian kerjakan ya gitu, terhadap apa yang kalian amalkan gitu ya. Sehingga perlunya kita terus memaksimalkan apa yang ada dengan amal soleh kita ya gitu, yang akan tentunya mendapatkan ganjaran yang besar baik di dunia maupun di akhirat ya. Ya segitu saja dulu ya yang bisa dibahas. Wallahu minkum. Insyaallah nanti kita lanjutkan faedah-faedah di kesempatan yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, aslih li dunya allati fiha ma'asi, aslih li akhirati allati 'alaiha ma'adi, waj'al tazkiyatan li fi kulli khair wa mutran li min kulli syarr.
Allahumma rahmatika ajib fala takilni ila nafsi tarfatain muslili sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits taslili sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfatain Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.